Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku di seluruh tanah air. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada malam hari ini saya dan teman-teman sudah sampai Jakarta, tepatnya di Cilandak, di Kafe Rakyat, tempat berkumpulnya para aktivis anti korupsi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia. Ini markas kongkonya di sini, kafe. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Ujung Goro, Desa Ponoareng, Desa Karanggeneng, Desa Wonokerso, dan Desa Kenconorejo, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana di desa-desa tersebut saat ini sedang dilaksanakan proyek pembangunan PLTU dalam kapasitas 1000 kali 2 MW. Itu terbesar se-Asia Tenggara. Yang dikerjakan oleh investor PT Bimasena Power Indonesia, konsorsium dari 3 perusahaan, yaitu Adaro dari Indonesia, yang kedua J-Power dari Jepang, yang ketiga Itochu dari Jepang. Perusahaan konsorsium ini telah memenangkan pelelangan di PLN pada tahun 2011 dengan angka 32 miliar dolar, atau setara dengan kurang lebih saat ini 55 triliun sampai 60 triliun. Nah, kebutuhan tanah dalam proyek PLTU di Batang ini 226 hektar. Pada saat itu pengadaan tanah dilaksanakan oleh PT BPI dengan dibantu oleh pemerintah daerah maupun dari aparat penegak hukum setempat. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 baru mendapatkan tanah yang dibutuhkan 178 hektar, sehingga terdapat kekurangan kurang lebih 39 hektar. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa permasalahan yang akan kita adukan kepada Bapak Presiden adalah terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan proyek PLTU ini yang masih menyisakan permasalahan hingga saat ini. Pertama, permasalahan terkait dengan pengadaan tanah yang dilakukan terhadap masyarakat sebanyak 178 hektar. Pada saat itu komitmen investor PT Bimasena Power Indonesia adalah apabila harga hari ini dibayar angka 35.000 per meter, kemudian ke depan ternyata kita membeli dengan lebih dari itu, akan kami setarakan. Sehingga terjadilah proses penyetaraan 3 kali. Pertama dibeli 35.000, kemudian beberapa bulan berikutnya membebaskan tanah itu dengan harga 50.000, akhirnya yang 35.000 disetarakan menjadi 50. Kemudian tahun depannya harga menjadi 100.000, yang 50.000 disetarakan menjadi 100. Ini dalam rangka rasa keadilan seluruh pemilik tanah yang berada di lokasi PLTU. Namun pada tahun 2015 terjadi transaksi PT Bimasena Power Indonesia membeli dengan harga 400.000 per meter, sehingga rakyat pemilik tanah yang sebelumnya telah dibeli dan telah dibebaskan sebanyak 178 hektar menuntut pada PT Bimasena untuk menyetarakan harga menjadi 400.000 per meter, dengan total kurang lebih sekitar kekurangan 300.000 per meter kali 178 kurang lebih 500 miliar. Ini estimasi. Namun PT Bimasena tidak bertanggung jawab, tidak konsisten dengan komitmen yang sudah dia sampaikan kepada masyarakat pada saat itu, sehingga mengabaikan tuntutan rakyat. Sampai hari ini rakyat sudah bercapek-capek lari ke sana ke sini minta bantuan kemana-mana, tapi selalu diabaikan oleh PT Bimasena Power Indonesia. Akhirnya
masyarakat mengadukan ke lembaga kami dan alhamdulillah kami tidak lanjuti ya, pengaduan dari 670 orang warga ya, pemilik tanah dari 178. Kemudian yang kedua, permasalahan 12 hektar tanah yang dipakai oleh PT Bimasena Power Indonesia dari masyarakat sampai hari ini belum dibayar sama sekali, belum diberikan ganti untung pada rakyat pemilik tanah yang 12 hektar. Rakyat pemilik tanah yang ada di lokasi proyek dipagar begitu saja secara sepihak oleh investor. Kemudian seluruh tanaman-tanaman, pohon-pohon sengon, rambutan, durian, petai dan semuanya yang selama ini menjadi mata pencaharian daripada masyarakat itu ditebang tanpa pamit. Dari tahun 2016 sampai hari ini tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan, dan belum pernah menerima pembayaran sepeser pun dari PT Bimasena Power Indonesia. Ini perbuatan yang sangat zalim. Oleh karena itu, dua permasalahan yang masih disisakan oleh investor PT Bimasena Power Indonesia dalam pengadaan tanah, besok akan kami sampaikan kepada Bapak Jokowi di Istana Presiden. Sekalipun saya tahu besok Bapak Presiden sibuk karena akan menyampaikan nota keuangan di DPR RI sampai sore malam hari, sehingga akan kami sampaikan kepada stafnya atau dapat disampaikan kepada Bapak Presiden, mengingat sebelum tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh pengaduan yang masuk ke kantor kami sudah kami sampaikan kepada seluruh institusi yang berkompeten. Mudah-mudahan saya mengharap pada masyarakat Bojonegoro, Desa Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Mojorejo, Kabupaten Batang, saya mengharap supaya bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya permasalahan ini cepat selesai, supaya hak-hak saudara supaya dibayar oleh investor sebagaimana mestinya, supaya rasa keadilan bagi masyarakat ditegakkan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 ini. Dan kami sebagai pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Indonesia terus tanpa patah arang, sekalipun darah tinggal setetes, kami tetap akan perjuangkan hak rakyat pada investor. Dengan berbagai cara akan kami lakukan. Tentu cara yang kami lakukan adalah cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya masyarakat pemilik tanah ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari para investor. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu pemilik tanah yang ada di Batang, saya harapkan tadi berdoa terus biar kami ringan kerjanya, dan kami yang di sini juga konsisten untuk memperjuangkan kepentingan Bapak Ibu agar hak-haknya bisa terbayarkan atau diberikan oleh investor tanpa meninggalkan permasalahan lagi di proyek PLTU tersebut. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.